pimpin doa ya. Ayo teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran, baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Doa sesuai masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Pak Buya yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ada persiapan nih, tak kenal makanan. Baik, jika sudah saya sebelumnya ya, Ibu memperkenalkan diri ya. Nama Ibu Adriana Kepenusa, atau Ibu dari Tasikmalaya. Kemudian kalian bisa panggil saya Ibu ataupun Bunda juga gak apa-apa. Ya, kalau Bunda itu kan punya katanya tuh lebih kita yang lebih dekat gitu. Kalau mau panggil Bunda, kalian tugasnya cari air. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Belum ya. Ya sebelumnya di pembelajaran Ibu santai aja ya untuk pembelajaran Ibu pakaiannya yang penting rapi, sopan gitu, nggak perlu yang hedon mewah. Yang penting rapi, sopan. Terus untuk nilai ya santai, cuma nilai itu yang penting tugas mengerjakan dengan tepat waktu. Kemudian yang kedua itu penilaian yang dari Ibu tuh menerapkan 4S, 5S. Juga harus kehadiran ya, jelas kalau izin. Gak ada kalau nggak ada keterangan ya itu urusan kamu sama Ibu. Oke, Ibu mau absen dulu ya. Yang online apakah ada hadir online? Yang online? Oke, ada ya. Hadir. Sarah Jacqueline. Hadir? Hadir, Bu. Ini Sarah Jacqueline? Hadir, Bu. Belum Lani. Hadir, Bu. Hadir. Muhammad Jaki Hanafi. Jaki? Oh, hadir. Mirma? Hadir. Enok Wismawati? Hadir. Angkuan Hasan? Lagi keluar negeri Bu. Sepakat kayaknya sama Jaki tuh best friend forever. Kemudian Tia. Hadir ya Tia. Dila? Hadir Bu. Ibu dengar itu budidaya ikan ya? Jadi teman-teman bisa belajar di Dila ya. Ya Bu. Kemudian Setian Hadan. Oke. Tania Husin? Hadir Ibu. Hadir. Kemudian Nuli ada di online. Hadir ya? Kemudian ada Siti Hoirunisa? Hadir Bu. Hadir. Asisten. Kemudian Pandu. Oh yang KKN. Andrian Trijaka Surya. Hadir. Kemudian Raden Muhammad Bali. Online ya? Ada hadir. Oke. Sifat operator. Kemudian Muhammad Fatih. Online ada nggak? Ada ya? Ada. Tapi ada. Siapa? Kemudian Sofyan. Hadir Bu. Hadir. Kemudian Esa Kurnia. Ada online ya? Bisa Rahayu kelewat ya? Maaf ya. Kemudian Muhammad Asma. Hadir. Hadir. Kalau ada nggak ada ya? Iya, udah udah ya teman-teman. Oke. Oh ya, ada satu persyaratan lagi di pembelajaran Ibu. Jika Ibu memanggil nama kalian, jawabnya tuh jangan aja Bu, ya Bu. Tapi siap
Sebutkan nama ikan dan nama artinya. Iya, mulai dari sekarang sampai ke pertemuan selanjutnya. Oke, boleh dari sekarang kalau sudah bisa di Google. Barangkali nanti di pertengahan ibu memanggil kalian gitu. Ngerti kan? Dapat dipahami? Siap. Oke, kita beralih ke materi ya. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang pengolahan dan pengawetan hasil perikanan tradisional. Nah, apa saja sih yang kamu ketahui pengawetan dan pengolahan tradisional apa saja? Ada yang tertentu? Boleh? Kira apa? Apa kita ngalamin dulu nggak? Oh iya. Boleh. Mau area provinsi untuk yang pengolahan dan pengawetan itu ada fermentasi, ada pengalingan, pengasapan. Terus ada yang lain? Dari kira fermentasi, pengalingan, pengasapan. Terus ada yang lain? Penggaraman. Terus udah ya, segitu cukup ya. Oke, next. Nah, kebetulan pada hari ini kita akan belajar tentang pemasakan ikan. Nah, di sini ada yang pernah makan ikan asap nggak? Belum. Yakin? Firma mana Firma? Ya, belum pernah makan ikan asap? Belum. Next. Nah, definisi tentang pengasapan sendiri adalah salah satu teknik irigasi atau pengalingan yang dilakukan untuk mempertahankan atau mengawetkan ya dengan menggunakan bahan bakar alami sebagai penghasil rasa. Nah, bahan bakar alami ini apa sih? Ya, seperti kayu, serbuk gergaji, sabut kelapa dan lainnya. Kemudian, ada yang fakta yang harus kita ketahui tentang pengasapan sendiri. Itu yang pertama, merupakan salah satu produk olahan yang digemari konsumen. Mengapa? Ya, karena si ikan asap ini memiliki ciri khas yang spesifik gitu dari asapnya itu. Rasa yang benar-benar spesifik dari asap gitu. Kemudian yang kedua, terdapat komponen karbonil, asam organik, alkohol, dan hidrokarbon. Nah, komponen-komponen ini biasanya sebagai penghasil sebagai penghasil untuk menciptakan rasa yang berbeda dari rasa ataupun bisa sebagai komponen pengawet. Kemudian yang ketiga, ada salah satu metode tertua yang sering dilakukan dalam pengawetan dan makanan di Indonesia. Nah, pengawetan salah satu pengawetan yang tertua itu. Kenapa tertua? Ya karena itu banyak digemari gitu. Oke, next. Nah, yang kedua ada prinsip bahan utama yang melekat dan meresap pada tubuh ikan pada proses pengasapan adalah uap. Nah, uap di sini merupakan sebuah asap ya, asap dari pembakaran sendiri. Nah, substansi uap pada permukaan tubuh ikan akan larut. Nah, ikan itu akan meresap pada ikan. Si asap itu akan meresap pada ikan yang asap gitu ya. Nah, tujuan sendiri tadi udah disinggung ya, untuk mengawetkan atau mempertahankan daya tahan si ikan tersebut. Yang kedua ada memberi aroma yang khas, yang spesifik gitu, aroma si asap dari asap sendiri. Oke, next. Nah, Risma, siap. Oke, Risma tolong bacain dong jenis pengasapan. Ada apa aja? Oh, ada pengasapan panas, pengasapan dingin, ya. Terus kalau panas apa aja? Nah, kalau panas itu sumber asapnya dekat dari produk yang diasap, kemudian suhu mencapai 120 derajat dalam waktu 2-4 jam, kemudian ada hasil rasanya enak, kadar air sedikit dan warna mengarah kuning ke kemasan. Kemudian daya tahan dan atau awet tidak tahan lama. Oke, terima kasih Risma. Nah, kemudian ada pengasapan dingin. Nah, pengasapan dingin ini sumber asapnya itu jauh ya dari
ikan yang diasap. Kemudian suhunya kurang dari 20 sampai 40 derajat Celcius pada beberapa hari sampai 2 minggu waktu pemasakannya itu. Kemudian hasil ikan jauh lebih kering. Dalam kata lain kadar airnya itu rendah gitu. Kemudian daging padat dan warna kuning emas. Untuk daya tahan atau daya awetnya itu lebih tahan lama. Nah, bisa kita perbedaan ya dari pengasapan panas dan pengasapan dingin. Pengasapan panas daya tahannya lebih tidak tahan lama gitu. Sedangkan dingin mah tidak lebih tahan lama. Panas tidak tahan lama, dingin tidak tahan dingin lebih tahan lama. Nah, mengapa dingin lebih tahan lama? Ya karena itu ikan tuh kadar airnya tuh berkurang gitu, bahkan ada yang kering gitu. Sedangkan yang panas itu kadar airnya tuh masih tinggi, jadi ikannya itu tidak tahan lama. Mengerti sampai sini teman-teman? Next. Nah, ada proses pengasapan. Yang pertama ada penggaraman. Oh ya, sebelum penggaraman dalam proses pengolahan apapun itu, kita harus wajib ya selalu mencucinya terlebih dahulu. Itu sudah wajib gitu. Mencucinya terus membuang kotoran-kotoran yang menempel pada ikan. Oke, kemudian setelah dicuci ada penggaraman. Nah, penggaraman ini dengan tujuan untuk kadar airnya berkurang dan terjadi penggumpalan protein pada ikan. Yang kedua ada penghambatan selektif mikroorganisme tertentu. Ya, bisa dikatakan penghambatan mikroorganisme yang membuat si ikan itu busuk gitu ya teman-teman. Jadi lebih tahan lama. Kemudian yang ketiga pemberi rasa dan pembentuk tekstur, dan yang keempat mempermudah melengkapi partikel-partikel asap ke dalam tubuh ikan. Nah, dapat kita simpulkan ya dari proses penggaraman juga dapat meningkatkan dan memberi kontribusi gitu untuk pengawetan si ikan asap sendiri. Next. Nah, proses pengasapan yang selanjutnya ada pengaringan. Nah, setelah kita melakukan penggaraman, itu yang dibalut dengan garam, kemudian didiamkan dan dikeringkan sehingga si garam itu meresap pada ikan. Nah, tujuan itu memungkinkan lapisan permukaan daging menyerap asap yang terdiri dari atas partikel yang sangat halus. Yang kedua ada penurunan kadar air dan penurunan air. Next. Nah, ada proses pengasapan yang terakhir ada pemanasan. Pemanasan sendiri itu proses intinya dari pengasapan gitu. Tujuannya itu proses yang paling tinggi dapat menghentikan kegiatan enzim perusak, menggumpalkan protein dan mengeluarkan sebagian air dari dalam ikan dan menghambat mikroorganisme. Sama-sama saja ya menghambat mikroorganisme pembusuk. Oke, next. Nah, ada efek pengasapan pada ikan. Yang pertama ada efek pengawetan. Nah, efek pengawetan ini itu pengurangan kadar air, penambahan garam dan penyerapan bahan kimia yang terdapat pada asap. Kemudian ada efek bakteriostatik. Komponen yang terlibat antara metanol, asam-asam alifatik dan fenol. Nah, pada efek bakteriostatik ini terdapat hamil selulosa gitu. Nah, hamil selulosa itu terbuat dari apa? Dari mana gitu? Dari kayu keras. Nah, bahan bakar pengasapan ini alangkah baiknya kita menggunakan kayu keras agar bisa mendapatkan si komponen hamil selulosa ini. Karena apa? Komponen hamil selulosa ini merupakan komponen yang bisa meningkatkan atau mengawetkan makanan gitu. Next. Bukan ya, bentar. Nah, kemudian efek antioksidatif. Nah, asap kayu yang asap mempunyai efek sebagai antioksidan, sebagai radikal bebas. Gitu. Kemudian ada efek terhadap warna. Nah, pembentukan warna ikan itu berdasarkan pada reaksi antara protein dengan komponen karbonil. Pada umumnya reaksi karbonil amino adalah faktor utama pembentukan warna ikan asap.
tetapi faktornya itu hanya sebagai perubahan kimia fisika saja gitu, tidak kimia. Kemudian yang terakhir ada efek terhadap rasa. Nah, sama-sama efek terhadap warna ya, efek terhadap rasa juga itu disebabkan antara komponen karbonil dan protein. Next. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi pengasapan, ada jenis bahan bakar. Tadi Ibu sudah sebutkan ya, jenis bahan bakar yang baik itu gimana? Ya, kayu yang kemudian kepekaan asap. Nah, kepekaan asap ini mempunyai efek antibakteri sehingga dapat mengawetkan ikan. Jika kadar air tinggi, maka asap akan pekat. Nah, selanjutnya ada suhu. Nah, diharapkannya untuk suhu dalam pengasapan tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi. Nah, batas tinggi dari pengasapan ini 175 sampai 175 derajat Celcius. Nah, jika lebih, maka rasanya itu akan pahit gitu. Oke, next ada kelembapan udara. Proses penyerapan asap sangat mempengaruhi kelembapan udara sehingga pengontrolan sangat penting. Harus dikontrol terus ya. Jadi takutnya kegosongan. Nanti kalau gosong bisa dibalik. Terus ada sirkulasi udara. Nah, sirkulasi udara yang baik juga akan mempengaruhi efek meresapnya pada ikan. Kemudian yang terakhir adalah lama pengasapan. Nah, lama pengasapan ini dapat mempengaruhi komposisi nutrisi ikan, terutama kadar lemaknya. Suhu yang tinggi selama proses pengasapan ikan menurunkan kadar asam lemak omega 3 DHA ikan. Oke, next. Nah, di sini ada media pengasapan. Tadi di awal Ibu pernah menyinggung ya, media pengasapan itu ada sabut kelapa atau media pengasapan atau bahan bakar ya teman-teman. Yang pertama itu ada sabut kelapa, yang kedua serbuk gergaji, dan yang terakhir adalah kayu. Nah, sabut kelapa atau bukan kelapa ya, merupakan limbah ya, limbah dari tanah gitu. Bernilai ekonomis juga, bisa menghemat uang gitu ya. Kemudian serbuk gergaji sama limbah mebel bisa jadi ya. Kemudian kayu. Nah, ini nih kayu. Kayu itu bisa kita gunakan seperti kayu damar, kayu oak, kayu beech, sweetback, cottonwood. Nah, kayu damar ini memiliki karakteristik lunak dan bergetah dan kayu yang menimbulkan rasa bau pada ikan hasil pengasapan. Jadi si ikan pengasapan itu berbau ciri khas tertentu gitu. Ada karakteristik bau yang beda gitu kalau menggunakan kayu damar. Kemudian kayu oak karakteristik itu lambat terbakar dan banyak menghasilkan uap. Nah, banyak menghasilkan uap merupakan salah satu ciri ya ciri kayu yang bagus untuk pengasapan. Kemudian ada sweetback beraromatik lembut. Next. Nah, ini alat khusus pengasapan. Oke, yang pertama ada tungku pengasapan. Bisa dilihat gimana sih karakteristik dari tungku pengasapan ini? Kayak sate ya? Bukan sih? Ya, sate ya. Yang kedua ada smoking cabinet. Kayak apa sih? Itu smoking cabinet? Kayak yang buat pizza. Oh iya. Pizza ya, atau juga lemari gitu ya. Nanti di bawahnya atau di mananya gitu, di atasnya dikasih pemanas ya kan? Kemudian ada yang ketiga, oven pengasapan dari drum bekas. Nah, ini kayaknya kreativitas seseorang itu membuat alat pengasapan dari drum bekas. Kemudian yang terakhir ada rumah pengasapan. Mungkin ini produksi banyak ya dari rumah pengasapan. Oke, karena tadi masih bingung ya, alat khusus pengasapan itu seperti apa perbedaannya, dan masing-masing alat itu kayaknya kurang jelas gitu. Ibu mau membagi kelompoknya terus buat diskusi. Kalian itu mencari dari satu kelompok, cari satu
apa alat pengasapan bebas materinya mau apa, mau metodenya, mau apa karakteristik dari alat pengasapan sendiri, pokoknya bebas. Pokoknya bisa membedakan dari alat satu ke alat lain. Ibu langsung saja ya apa menyebut ketuanya, nanti ketuanya cari anggotanya, oke? Nah untuk yang pertama, kelompok pertama tubuh pengasapan, boleh dilihat ketuanya? Boleh ya. Kemudian yang kedua smoking kabinet itu silah boleh? Siap. Yang kelompok tiga open pengasapan tadinya boleh. Nah yang keempat online ya. Online siap online? Berapa orang ya yang online? 10. Oke. Esa boleh Esa ya buat ketuai, buat diskusi di grup ataupun di chat boleh tentang rumah pengasapan ya Esa? Ada Esa? Oke. Boleh ya? Ibu beri waktu berapa 3 menit untuk berdiskusi. Kelompok boleh siapa saja? Nanti pokoknya kita coba kelompok semua. Firman kelompok 1, Tani Firman kelompok 2, Tania kelompok 3, dan Esa yang online ya. Esa dan online kelompok 4. Enggak ada. Nenek ini dibaca. Satu kamera yang hadap ke si itu benar. Jadi ada yang join jumlah. Ada gak? Ada gak Esa? Buka WA. Kirim ke Torik. Esa, Torik gak ada? Esa gak ada? Esa gak ada. Ini unmute gak? Nah, yang online ya, jika Esa tidak ada, boleh diketuai oleh Torik. Boleh Torik diskusi ya. Siap, Bu. Udah sih, tarik. Aku di sini. Ya, bagaimana yang online? Torik ya ketuanya ya. Apakah sudah ada progres online yang kelompok online? Ya, Bu, udah. Oke, ditunggu ya kelompok 4. Kelompok 4 itu rumah pengasapan ya? Ya, Oke. ya, Bu. Bagaimana sudah ada yang beres? Kelompok 1 sudah. Oke, 5. Boleh silakan langsung menyampaikan dari berbagai referensi ya. Ini berdiri atau duduk? Berdiri aja biar kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mirma, perwakilan dari kelompok 1, izin mewakilkan
kan ada tungku pengasapan ya Bu ya. Yang tungku pengasapan itu biasanya digunakan sama pengolah ikan asap yang secara tradisional gitu Bu. Nah dibuatnya itu biasanya dari batu bata, terus atasnya itu dikasih besi plat besi gitu. Yang biasa kalau kita mau motor mungkin besi gitu kan. Nah di atasnya, nah terus bahan yang digunakan untuk membakar itu tadi ada kayu, terus ada juga batu kelapa, terus bambu kelapa gitu. Terus nah cara mengikannya itu biasanya kalau di tungku yang pengasapan itu secara langsung gitu dibakarnya. Jadi disebutnya itu hot smoking. Jadi pengasapannya apinya secara langsung. Ya, karena tadi Panas. Terus kemudian tapi karena seiring berkembangnya zaman ya Bu, itu banyak modifikasi dari pengolah ikan asap itu dari tungku pengasapan ini dikasih cerobong asap itu biar si asapnya itu enggak langsung mencemari si ikannya itu, maksudnya enggak langsung menyerbu ikannya gitu. Jadi asapnya langsung bisa keluar lewat cerobong asap. lebih higienis. Ya, Terima kasih ya Pak. Tepuk tangan dong, langsung ngomong satu. ya kalau saya perwakilan dari kelas 2 ibu ya coba menyampaikan ya bun kelompok kami itu kebagian tentang seperti kabinet ya Bu. Ini itu merupakan pengasapan ikan dengan menggunakan metode pengasapan langsung, di mana asap yang dibakar itu untuk mengasap ikan itu tidak diberlakukan secara khusus seperti halnya pada pengasapan asap cair. Terus juga asap yang digunakan ini asap hasil dari langsung dari pembakaran katakan gitu. Jadi asap tersebut dapat ditampung dan disirkulasikan dalam sebuah ruangan yang bernama kabinet. Oke, terima kasih. Sekian Bu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 2. Tidak open pengasapan Boleh, yang mewakili siapa? saya Boleh. Iya, untuk open pengasapan dari internasional itu kelompok kita lebih milih membicarakan mengenai karakteristiknya. Jadi alat itu biasanya dari drum bekas, biasanya berukuran 200 liter. Biasanya ini drum yang itu yang bukan yang kelas. Iya, kalau plastik ya. Ada drum itu dibuat berlubang agar udara segar masuk untuk sarana pembuangan abunya. Nah, sedangkan di bagian atas pipa itu dibuat terowong antara tubuh dan ruang pengasapan dibuat tersusun dengan ukuran tergantung ukuran ikan dan juga cara pengisian ikannya. Itu sama banget sama yang digambar. Oh iya. Makasih ya Tania, kelompok 3. Ayo kelompok yang online nih. Torik ada nggak Torik? Ada Bu, ada. Torik boleh Torik menyampaikan kelompok 4. Tentang rumah pengasapan. Udah belum? Ayo Bu, izin memaparkan. Suaranya terdengar gak Bu? Yang terdengar. Oke, sip. Baik, mungkin setelah diskusi dengan kelompok 4 gitu ya Bu. Tadi didapatkan bahwa pengasapan dengan menggunakan rumah pengasapan ini banyak dilakukan oleh pengolahan ikan asap tradisional di luar negeri. Nah, alat tersebut berupa bangunan mirip rumah dengan kerangka kayu atau besi yang terdiri atas dua bagian, yaitu bagian tungku terletak di bagian bawah dan tempat pengasapan di bagian atas. Nah, dinding dan bagian atas itu dibiarkan terbuka dan dibuat menjadi 3 susun, sedangkan dinding tungku ditutup seng dan dipasang pintu untuk mengurangi asap dan panas yang terbuang. Di atas tungku ditempatkan plat baja berlubang untuk meratakan panas atau asap. Nah, alat pengasap seperti itu banyak dilakukan oleh nelayan tradisional, akan tetapi dari segi efisiensi tergolong boros karena banyak asap yang terbuang. Ya, terima kasih Torik. Tangan dong untuk Torik. Torik itu lagi sama siapa sih? Ganteng banget. Canda ya. Jangan gitu. Terima
berbagai sumber gitu. Oke, next. Nah, jadi tingkat asap di Indonesia. Yang pertama ada bandeng asap dari Jawa Timur, Cakalang Kuku Minahasa, Ikan Kayu Minahasa, Ambon Aceh, dan yang terakhir ada Balikpapan Minahasa. Nah, yang pertama itu ada bandeng asap. Nah, kiranya dari bandeng asap ini paling sederhana gitu ya pembuatannya. Nah, yang pertama itu bandeng disiangi dan dicuci bersih. Kemudian direndam dalam air kurang lebih 1 jam, konsentrasi tergantung keinginan. Kemudian diangkat dan ditiriskan sampai kulit kelihatan kering. Rongga perut diisi dengan garam yang dicampur dengan salpeter. Kemudian ikan bandeng digantung dan diasap 6 sampai 8 jam. Kemudian daya awet ini kurang lebih dari seminggu. Bisa juga ya kalau dari orang Sunda mah tahu enggak? Tahu. Yang tukang orang Sunda tahu enggak? Enggak. Kalau ya orang Sunda tuh kalau zaman dahulu ya ada hawu gitu. Nah, biasanya tuh hawu tuh buat pembakaran, buat masak. Nah, dari hawu itu menghasilkan asap. Nah, biasanya si ikan-ikan itu digantung di atasnya. Nah, itu proses pemasakan orang dahulu. Next. Nah, ini juga Balikpapan ya dari Jawa Timur, nanti kalian bisa baca. Next. Nah, ada cakalang kuku dan ikan kayu ini. Kenapa tanda tanya? Oke, kita lihat dulu ya dari proses video pembuatannya dulu. Nah, kemarin Ibu praktek sendiri ya di rumah, di kosan gitu. Yang ini aja deh, yang kita masak ikan bebas ya, ikan apa aja, bandeng, cakalang, kemudian lele, roa. Nah, di sini Ibu memakai ikan lele ya. Biasa ya. Ikan lele itu dicuci terlebih dahulu, dibersihkan kotorannya dulu. Kemudian dicuci ya. Jeroan-jeroannya itu dibersihkan. Nah, setelah dicuci, kita tiriskan. Kemudian tambahkan garam. Nah, tadi kan ada proses penggaraman. Boleh. Nah, untuk langsung ke pengasapan, katanya itu dikasih garam gitu. Kalau harusnya itu kasih pasir. Karena tidak ada pasir, ini penggantinya adalah garam. Tujuannya itu agar kakak itu tidak rusak gitu dan menghemat biaya aja gitu. Ini merupakan proses pengasapan yang paling sederhana ya yang bisa dilakukan di rumah. Nah, ditambahkan sabut kelapa ya di atas garam tersebut. Kemudian, nah ada penyangga. Nah kita panasin dulu. Terus, panasin dulu ya, jangan langsung dimasukin, tapi panasin dulu beberapa menit. Kemudian masukkan ikan yang sudah digarami tadi. Nah, proses pemasakan pun dimulai gitu. Nah, harus ada pengontrolan ya. Nah, ini sudah jadi ya. Kira-kira seperti itu. Nah, hasilnya itu kira-kira kuning keemasan ya. Daging teksturnya itu menjadi lembek gitu. Ini soalnya karena ini merupakan pemasakan panas, sehingga kadar airnya masih tinggi gitu. Nah, sudah. Next. Oke, mohon Bapak Nah, tadi udah kita lihat ya videonya seperti apa. Kita demonstrasi saja ya. Kalau prosedurnya itu memerlukan waktu yang cukup lama. Cuma kita biar tahu langkah-langkahnya saja. Oke, siap teman-teman. Bagaimana kalau di mana? Kita di luar ya? Ya, Bu. Sebentar untuk praktikum, Ibu bagi kelompoknya dalam satu kelas. Ini kelompok sebelah ini, dan ini kelompok satu, kelompok dua. Oke. Ayo teman-teman keluar dulu. Bentar dulu ya.
Ini udah dipenuhi sih sekarang. Ada tungku panci ya teman-teman. Terus ada kabel. Sama ini apa kalau di tempat kalian? Masih pemanggangan. Oke ada. Garam. Tadi garam buat apa? Pemberi pasir ya. Kemudian ada sabun kelapa. Oke, ayo kita udah tahu kan alat bahannya. Sekarang kita langsung eksekusi. Tapi kan itu potret. Ini yang Satu lagi. Irma itu. Nirma, ayo Nirma sini. Oke. Iya. Nah, yang pertama kan udah tadi disiapkan, Mbak. Lebih dahulu. Penambahan garam. Udah mati. Udah mati. Nah, dalamnya itu boleh ya dimasukin garam. Nah, diamkan terlebih dahulu beberapa menit ya, teman-teman. Oke. Sambil menunggu garam meresap ya, kita panaskan dulu kompor. Gimana ya? Apa sih langkah pertama itu? Kasih garam. Oke, siapa yang mau ngasih garam? Oke, Nirma, boleh. Nah, kasih garam ini untuk selain untuk dasar bukan mengawetkan ya, pengasapan ya. Ini terus Bu. Semuanya aja. Ya. Untuk wajan juga takutnya jadi rusak gitu. Jadi kalau pakai garam tuh enggak. Kemudian ada pemberi rasa gitu pada ikan. Juga tentu ini mah sebagai pengawetan. Oke. Udah ya. Nah, setelah dikasih garam, terus langkah kedua apa? Kasih sabut kelapa. Sabut kelapa. Boleh Pandu masukin. Gimana ini kan Bu? Iya, sabut kelapanya harus yang kering ya, yang sudah tua gitu. Kalau bisa mah. Udah tua Bun. Boleh. Setelah dimasukin sabut kelapa, ini dia untuk penyangga. Kita panasin dulu ya, tunggu beberapa menit. Tutup. Serem banget. Kayak itu orang gila itu.
Langsung saja Pak. Nyala. Ini pura-pura aja ya. Langsung aja ya Pak. Harus nunggu sih Pak. 5 menit Pak. Gak apa-apa. Kayak ada. Ya menguap. Garamnya nanti kayak gimana? Garam Terus nanti itu kalau proses pengasapan itu sampai 1 jam, 2 jam. sambil nunggu ya kita. Apa sambil nunggu sambil itu aja Pak? Sambil nunggu lagi? Iya, masih. Tadi Ibu kebetulan ya sambil menunggu yang di luar, tadi kebetulan sudah praktek ya. Ikan asap itu seperti ini ya kurang lebih ya. Tapi kadang airnya masih tinggi ya. Soalnya apa di tengah-tengah panas kan. Jadi kadar airnya masih tinggi. Itu dicobain kan sama Ibu? Enggak dong, kan Ibu alhamdulillah buat. Oh, Emang ada. udah ini konten nih Bu. Oh, udah praktek. Oke, kita keluar lagi. Sambil nunggu hadiah nggak Bun? Hadiah ya nantilah. Hadiah nilai. Oke. Wah. Ayo masuk dulu aja, itu mah lama. Enggak apa-apa. Tunggu berapa waktunya Ibu? Oke. Udah ya. Sambil menunggu ikan yang asap keluar, kita kuis dulu. Tapi kuisnya itu berkelompok. Kelompok ya. Kuis nama kuisnya itu kuis estafet ya. Berapa ya? Nih, yang tadi udah bisa apa 5 paket. Nah, itu kan. Ya, tapi harus berdiri berjajar satu kelompok 1 sama kelompok 2. Ayo berjajar dulu. Baris. Yang online memperhatikan saja ya, nanti soal kuis akan Ibu bagi ya. Tapi yang online individu mengerjakan. Barisnya gimana? Barisnya ya, Bu? Iya, boleh semua. Baris. Masing-masing kelompok pegang satu pulpen. Pulpen sini. Pulpen aku. Di pulpen ini. Yang di rumah. Oke. Ini kelompok 1 ya, dan ini kelompok 2. Ini tuh soalnya tuh masing-masingnya tuh sama ya. Nah, satu orang maju ke depan, Ibu kasih waktu 5 sampai 10 detik untuk
menjawab satu soal. Jika lebih, ya harus keluar. Terus dilanjutkan ke Kasihan. satu orang wajib mengerjakan satu soal dalam waktu 5 detik. Oke? 5 sampai 10 detik. 10 detik aja deh. Satu orang 10 detik. Oke? Ya. Ya, jadi kuis ini mengajarkan kecepatan, ketepatan, kemudian kerjasama kelompok. Oke? Dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Tolong hitungin ya. Ya. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10. Ganti 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Ganti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, terima kasih. Ya, dimulainya dari jawaban ini. Kalian udah paham tentang permasalahan ini. Terima kasih ya. Untuk kalian nanti Ibu share ya. Link kalian. Oke. Setelah kuis, adakah yang ingin menyimpulkan pada pembelajaran KPMS ini? Boleh? Ada nggak? Atau yang ada yang ingin bertanya tentang materi dari pengasapan? Boleh? Ibu nanya tadi ada pengetahuan dari Jawa Timur ya. Nah itu rongga permen itu kan diisi dengan garam dan salpeter itu apa ya Bu? Apa aja sih kalau nggak ada salpeter mungkin perkat ya. Kalau nggak pakai tusukan gitu biar tigalnya itu nggak keluar gitu. Tigal itu masih tertahan di dalam tusukan. Oke. Ada ya? Ya boleh. Ya boleh. Saya mau bertanya Bu, mungkin perbedaan antara pembakaran dan pengasupan itu apa ya? Soalnya kalau dilihat pengasupan itu masih pembakaran. Iya ya. Iya ya. Beda tipis gitu. Kalau pengasapan ya dari asapnya sendiri gitu. Kalau pembakaran memang dekat dari asap, dekat banget dari api. Kalau asap, kalau misalnya itu kan benar-benar contoh paling sederhana. Harusnya tuh di bawah tungku gitu, terus asapnya doang gitu yang kena. Kalau ini kan ada sedikit api-apinya kan ya yang masuk gitu. Kalau pengasapan itu benar-benar asap doang gitu yang masuk ke daging ikannya itu. Harusnya kebakaran emang benar-benar dekat sama api gitu. Berhubungan dengan api. Mungkin seperti itu. Hanya
Ya. Ada yang ingin menyimpulkan? Bu, mau nanya Bu. Ya. Mau nanya Bu. Kalau misalnya beda kayu itu beda rasa Bu. Dan masakannya Bu. Kayaknya enggak deh, kecuali tadi yang ada aromatik ya, sama kayu oak. Kayaknya sama deh, merasa asap doang gitu ya. Kalau pakai kayu nggak halus, kira-kira itu beda apa Bu? Nggak harusnya gini. Ya Pak tahu. Gimana ya daripada nanti bisa coba sendiri deh. Oke Bu, nanti coba dulu. Oke, nah tadi lembar praktikum ibu udah dibagikan ya. Nah, untuk minggu depan ya tugas kelompok gitu. Kan sebenarnya itu ada 2 kelompok. Kalian membuatkan yang tadi yang katanya ini sama ibu di PowerPoint. Bebas ya, satu kelompok memilih apa. Nah, kalian itu di lembar praktikum itu mengisi gitu. Perubahan warna, tekstur, rasa itu bagaimana? Coba deskripsikan. Terus jumlah biaya yang dikeluarkan dengan pembuatan produk itu berapa gitu. Oke, teman-teman. Jadi ya, ada yang ingin menyimpulkan dari materi ini? Itu aja ya, yang pengasapan. Pengasapan sendiri ya merupakan salah satu produk, merupakan salah satu teknik derajat atau pengalihan dengan menggunakan bahan bakar alami seperti kayu berbeda. Jenis pengasapan sendiri ada panas dan dingin, dan proses pengasapan sendiri ada penggaraman, pengeringan, dan pemanasan. Oke teman-teman, barangkali mungkin sekian ya dari ibu. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh.